dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah membawa efek luas bagi tatanan kehidupan masyarakat internasional, tak terkecuali Indonesia. Virus yang diketahui pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 ini telah memberi pukulan hebat di berbagai sektor organisasi publik, baik yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. COVID-19 sebagai bentuk transformasi tantangan kinerja terbesar pada abad ke-20 telah memaksa organisasi untuk melakukan modifikasi kebijakan dan strategi sumber daya manusia. Tantangan ini akan memicu organisasi untuk melakukan percepatan kinerja melalui inovasinya dalam transformasi digital. Pandemi COVID-19 yang tak terprediksi ini nyatanya telah memicu gelombang krisis ekonomi dan ketenaga kerjaan yang tak dapat terelakkan. Per 22 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat telah lebih dari 2 juta tenaga kerja yang terkena aksi PHK, pemutusan hubungan kerja, imbas dari penurunan ekonomi perusahaan. Kendati demikian, pemerintah telah menghimbau agar setiap perusahaan tidak melakukan PHK pada karyawannya. Meski realitanya, gelombang PHK massal tak kunjung usai. Justru diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang. Untuk itu, organisasi perlu memperhatikan langkah-langkah strategis dalam melakukan manajemen krisis selama pandemi COVID-19. Lalu, apa sajakah strategi manajemen krisis yang dapat diterapkan oleh organisasi selama menghadapi pandemi COVID-19? Strategi kebijakan work from home. Crosby dan Moore 2004 menjelaskan bahwa work from home atau WFH berarti pekerjaan berbayar yang dilakukan terutama dari rumah dengan minimal waktu kerja selama 20 jam per minggu. Kebijakan WFH sangat tepat untuk diterapkan di masa pandemi guna menekan laju penyebaran wabah COVID-19 antar masyarakat. Regulasi terkait WFH perlu ditegaskan lagi agar pemerintah tak lagi kecolongan pelanggaran kebijakan WFH di sejumlah instansi perkantoran. Instansi yang secara tegas mengimplementasikan kebijakan ini adalah instansi dan lembaga pemerintahan seperti ASN atau Aparatur Sipil Negara, Kementerian, Bank Indonesia, dan sebagainya. Kimia Farma sebagai salah satu bentuk badan usaha milik negara turut mengambil langkah pencegahan melalui instruksi WFH dan penyediaan rapid test sebagai langkah penanganan terhadap karyawan ODP. Strategi shifting sebagai antisipasi opsi PHK dan merumahkan karyawan. Sebisa mungkin, organisasi harus mampu mempertahankan karyawan agar tidak di-PHK dan tidak terjadi peningkatan angka pengangguran secara massal. Untuk mengupayakan hal tersebut, opsi pembagian jam kerja atau shifting pun diberlakukan bagi karyawan di sejumlah perusahaan. Salah satu perusahaan otobus antar provinsi di Purworejo, Jawa Tengah yang mengaku mengalami penurunan tingkat okupansi sebesar 90% berupaya melakukan sistem shifting bagi karyawannya demi mencegah terjadinya PHK. Pemberlakuan opsi shifting juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya praktik merumahkan karyawan yang bisa saja merupakan trik manipulasi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab pemberian pesangon dan uang penghargaan bagi karyawan yang terkena PHK. Strategi pemotongan upah pekerja. Pandemi COVID-19 telah memaksa sejumlah perusahaan dan instansi untuk memberlakukan opsi potongan gaji karyawan akibat menurunnya pemasukan. Kendati demikian, kebijakan pemotongan upah harus diiringi kesepakatan secara bipartit dari pihak perusahaan dan karyawan. Perusahaan startup Gojek kiranya dapat menjadi contoh baik dalam implementasi kebijakan pemotongan gaji pekerja. Menanggapi rendahnya tingkat pemasukan ekonomi para drivernya, Gojek sepakat menggalang dana bantuan bagi mitra driver yang diperoleh dari pemotongan gaji tahunan jajaran manajemen senior atau manajer tingkat atas sebesar 25%. Dana bantuan dari Gojek tersebut diwujudkan ke dalam 3 misi utama kesejahteraan mitra driver Gojek, berupa program penyediaan layanan kesehatan, bantuan keringanan biaya hidup harian, serta bantuan pendapatan. Perusahaan transportasi lainnya
yang disebut-sebut turut memotong gaji karyawannya adalah PT Garuda Indonesia. Pihak manajemen Garuda akan memotong pembayaran take home pay mulai dari level direksi, komisaris, hingga staf perusahaan dengan potongan gaji sebesar 10-50% yang berlangsung mulai April hingga Juni mendatang. Strategi peningkatan protokol kesehatan karyawan. Menurut Rahmatullah 2020, jaminan kesehatan bagi pekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pengusaha di tengah situasi pandemi ini. Strategi peningkatan protokol kesehatan karyawan rupanya telah diimplementasikan oleh sejumlah perusahaan. Contohnya, PT HM Sampurna Tbk yang berkomitmen secara penuh untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawannya. Upaya yang dilakukan oleh PT HM Sampurna Tbk berupa jaminan stabilitas pekerjaan dan keuangan, pemberian reward khusus untuk karyawan, serta peningkatan protokol kesehatan secara ketat dan sesuai anjuran pemerintah. Meski strategi manajemen krisis telah dilancarkan sedemikian rupa oleh perusahaan, tak menutup kemungkinan akan terjadinya demotivasi kinerja karyawan, terlebih di situasi pandemi saat ini. Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia pun diharapkan dapat mengawal motivasi karyawannya guna mempertahankan optimalisasi kinerja organisasi selama masa krisis melalui langkah-langkah berikut ini. Pertama, fasilitasi karyawan dengan kebutuhan alat dan teknologi yang memadai. Kesuksesan kinerja organisasi dengan sistem remote working atau WFH tentu akan terwujud jika sarana-prasarana penunjang kinerja tersedia secara memadai. Dengan begitu, karyawan dapat selalu berproduktivitas dan terkoneksi dengan pihak perusahaan. Koordinasi dan pelaporan kinerja dapat dilakukan melalui media daring dan aplikasi proyek manajemen tracking seperti Asana, Airtable, Trello, dan sebagainya. Selain itu, perusahaan juga bisa memanfaatkan aplikasi teleconference yang menyediakan fitur obrolan dan tatap muka dengan jumlah peserta yang banyak, seperti Zoom, Webex, Google Meet, dan sebagainya. Kedua, pengarahan target kinerja secara detail dan jelas. Meskipun WFH memberi keuntungan pada pengaturan jadwal yang cenderung fleksibel, namun tidak mungkin bagi seorang karyawan untuk responsif terus-menerus selama 24 jam. Oleh karena itu, manajer harus memberi kepastian terkait waktu dan harapan kinerja yang didahului dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak manajer dan karyawan juga perlu membuat kesepakatan terkait laporan pertanggungjawaban kinerja per hari, per 3 hari, atau per minggunya berdasarkan kesepakatan masing-masing. Ketiga, pemberlakuan sistem absensi dan supervisi harian. Hal ini penting untuk membina koneksi antara karyawan dan manajer. Melalui sistem ini, karyawan dapat terbantu dalam melakukan pekerjaannya. Misal, dengan menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait pekerjaan dan sebagainya. Karyawan bisa melakukan check-in di pagi hari via video chat, panggilan, dan atau pesan singkat. Untuk mendukung terlaksananya sistem supervisi harian, manajer perlu membuat visual scoreboard atau alat pengukur kinerja. Visual scoreboard ini akan membantu karyawan dalam memahami pekerjaannya, mengontrol input kinerja yang sudah terselesaikan, memproyeksikan pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dilakukan, mengatur deadline pekerjaan, serta mengevaluasi hasil kinerja karyawan. Keempat, merekomendasikan untuk menciptakan ruang kerja khusus bagi karyawan. Para manajer perlu mendorong karyawannya untuk membuat ruang kerja khusus, terpisah dari ruang komunal seperti ruang tengah, ruang keluarga, ruang tamu, dan sebagainya, yang bertujuan untuk mengurangi distraksi selama bekerja, sehingga karyawan dapat tetap fokus dalam melakukan pekerjaannya. Kelima, pemberian dukungan emosional untuk karyawan. Kondisi WFH tentu bisa menyebabkan munculnya emosi negatif, seperti stres, depresi, kesepian, kejenuhan, dan kelelahan jika karyawan tidak mampu mengelola emosinya dan gagal menciptakan batasan antara pekerjaan dan jeda istirahat.
Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia diharapkan mampu memberi saran pada para manajer untuk bersikap tenang, optimis, dan memberi dukungan ketika berkomunikasi dengan karyawan. Keenam, pemberian ruang untuk interaksi non-kerja dan pengembangan tim. Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia bertugas memberi saran pada departemen lainnya untuk turut menyediakan ruang virtual bagi setiap tim atau departemen agar dapat berkomunikasi di luar pembahasan terkait pekerjaan. Obrolan santai tentang minat, hobi, humor, dan sebagainya dapat membantu mengurangi stres karyawan dan menciptakan hubungan yang lebih intim dalam satu departemen. Nah, demikian tadi rekomendasi strategi bagi Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia di berbagai organisasi sektor publik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.